warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Ken Ariel. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan banyak rezeki guys di pagi ini. Pagi ini kita ada di Jalan Pahlawan di Kota Garut. Dan saya berada di pertigaan antara di Jalan Pahlawan dan di Jalan Patriot guys. Nah guys, pagi ini agenda kita mau ke pesantren Atorik. Nah, pesantren Atorik ini salah satu pesantren yang ada di dalam kota Garut. Akan tetapi posisinya itu harus melewati beberapa persawahan, dan luar biasanya pesantren ini dikelola oleh salah satu aktivis, orang yang luar biasa, dan salah satu tokoh masyarakat secara mandiri guys, secara swadaya, dan gak ada bantuan dari siapapun. Gua juga penasaran, ingin ketemu orangnya dan jumpa dengan orangnya. Kebetulan beliau ini adalah sahabat gua guys. Oke, untuk menuju ke pesantren Atorik kita melewati pertigaan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Patriot, dan kita akan menuju ke arah sana guys. Oke guys, mari kita berangkat dan menuju ke pesantren Atorik. Nah, menuju ke pesantren Atorik kita melewati Badan Penanggulangan Bencana guys, dan Kementerian Agama Kota Garut. Sementara pesantrennya sendiri itu masih jauh berada di depan sana. Oke, ikuti terus guys sampai kita di daerah pesantren Atorik. Nanti kita akan melewati beberapa gang, beberapa lorong masuk di belakang rumah orang, dan beberapa persawahan. Ini juga kita melewati unit meteorologi legal Kabupaten Garut. Oke guys, kita berjalan kaki sambil olahraga. Nah guys, juga kita melewati Dinas Ketahanan Pangan guys, Kota Garut. Dan pesantrennya masih ada di depan sana. Kita masih tetap berjalan kaki guys untuk sampai ke pesantren Atorik. Jadi kita melewati beberapa dinas Kota Garut. Jadi dinas Kota Garut ini ya lumayan tersebar di beberapa nama jalan. Dan juga kita ini sekarang melewati Yayasan Geria Winata Institut Pendidikan Indonesia atau IPI. Dan Institut Pendidikan Indonesia ternyata berada di Jalan Pahlawan Garut, untuk di daerah Garut sendiri. Dan untuk menuju ke pesantren Atorik guys, kita harus jalan melewati gang tersebut, masuk di belakang rumah para warga, karena posisinya ada di persawahan guys. Oke, kita terus maju di dalam. Di dalam gang di Kabupaten Garut ini guys, banyak banget pesantren. Jadi pondok pesantren itu tersebar di beberapa daerah. Kemarin gua sempat jalan-jalan ke daerah Cikajang, ke daerah Darajat Pas. Banyak banget gua temuin pesantren-pesantren yang didirikan oleh para tokoh masyarakat. Dan nggak lupa juga tokoh masyarakat tersebut mendirikan pesantren bukan hanya di luar daerah, tapi juga di dalam kota Garut sendiri. Oke guys, kita masih berjalan melewati beberapa gang untuk menuju ke lokasi. Nah ini dia guys, salah satu gang, dan ternyata jauh dari pemukiman masyarakat. Di sini juga ada budidaya ikan. Budidaya ikan yang diberi makan apa nih ya, sayur kol guys. Biasanya sayur kol itu banyakkan dimakan oleh ikan patin atau ikan mas. Dan luar biasa ya, masyarakat di sini memanfaatkan kelebihan tanahnya untuk budidaya ikan. Juga ada tanaman ubi, palawija mungkin, hortikultura.
semua dibudidaya oleh masyarakat setempat. Nah, ini dia guys. Sedikit lagi kita akan sampai di kediaman Ustadz Ibam yang juga sekaligus dijadikan pondok pesantren, dan kita udah masuk di persawahan guys. Beda banget guys. Tadi di perkotaan, tiba-tiba kita masuk di daerah yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, apalagi berupa tumbuh-tumbuhan padi, sawah seperti ini. Atmosfer dan suasananya langsung berbeda guys. Terutama dari segi udaranya itu sangat segar banget. Nah guys, bisa kita lihat ini dia persawahan yang harus kita lewati menuju ke pesantren At-Thoriq. Wow, Masya Allah, luar biasa keciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Murahan hati Allah terhadap hamba-hambanya itu sangat luar biasa guys. Yang mana kita masih diberi makanan dari tumbuhan-tumbuhan yang sangat subur guys. Ini yang udah dipanen ya guys. Dan penasaran dengan pesantren sekaligus rumah dari Ustadz Ibam? Nah guys, itu dia rumah dan sekaligus pesantren dari Ustadz Ibam. Berada di tengah persawahan, dan rumah dari Ustadz Ibam ini termasuk rumah yang unik guys. Karena tembok-temboknya gak diplester, dibiarkan hanya seperti itu saja. Model rumah seperti ini banyak dijumpai juga di luar negeri guys, karena kesannya unik ya. Nah, sekedar informasi, rumah Ustadz Ibam ini juga dijadikan sebagai pondok pesantren guys. Pondok pesantren pria maupun wanita. Semoga Ustadz Ibam ada di rumah ya guys. Kita berkunjung di pagi hari, semoga beliau nggak keluar, ada undangan atau ngisi pengajian subuh. Nah, ini dia rumahnya guys. Kita masih berada di belakang rumah atau pesantren At-Thoriq guys. Dan gua nggak bosan-bosannya guys untuk memperlihatkan kalian bahwa tempat ini sangat luar biasa. Nah, gua pernah diceritain Ustadz Ibam bahwa salah satu lokasi untuk jadi bangunan pesantren putrinya itu akan dibuat pemerintah menjadi lintasan kereta api, sehingga yang tadinya bangunannya tersebut sedikit udah dibangun, setidaknya pondasinya itu diberhentikan untuk sementara guys, karena ternyata lintasan itu akan dijadikan lintasan rel kereta api. Nah, ternyata tempatnya di sini guys. Nah, di situ sebelumnya Ustadz Ibam akan membangun khusus untuk pesantren putri. Tapi katanya dari arah sana guys, melewati bangunan pondasi yang akan dibangun sebagai pesantren putri ini, kemudian menuju ke sana akan dibangun perlintasan rel kereta api, sehingga bangunan ini akan dipindah di satu tempat guys. Dan tempat itu sebenarnya adalah tempat yang masih ditumbuhi padi, tempat yang masih berupa persawahan. Tapi apa boleh buat, karena program pemerintah di lintasan ini akan dibangun lintasan rel kereta api, sehingga harus dipindah guys. Tapi sambil menunggu proyek pemerintah tersebut, Ustadz Ibam juga memanfaatkan tanahnya untuk menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan juga membuat kolam ikan yang
tetap dibudidaya oleh anak pesantren itu sendiri. Jadi guys, di sekitar pesantren ini itu adalah persawahan dan palawija dari Ustadz Ibam sendiri. Beliau sengaja membuat persawahan dan palawija juga kolam ikan seperti ini, itu tidak lain dan tidak bukan untuk memberi makan anak-anak pesantren guys. Dan alhamdulillah luar biasa, beliau ini salah satu tokoh masyarakat yang mandiri dan salah satu tokoh masyarakat yang membiayai anak-anak pesantrennya dengan hasil usaha sendiri guys. Oke, kita lebih dalam masuk ke pesantrennya ya guys, melalui belakang rumah daripada Ustadz Ibam. Nah guys, ini dia masjid pesantren Atorik. Juga di bagian tingkat 2-nya itu tempat peristirahatan anak-anak daripada pesantren ini. Menurut informasi dari Pak Ustadz, bangunan ini sudah lebih dari menurut informasi dari Pak Ustadz, mohon maaf, bangunan ini sudah lebih dari 10 tahun. Jadi insya Allah Pak Ustadz akan mengubah bangunan ini dengan bentuk bangunan yang jauh lebih baik. Anak-anak pesantren juga banyak yang beristirahat di bangunan rumah Ustadz Ibam Minus guys. Jadi anak-anak di sini jumlahnya sekitar 60, 70 bahkan sampai 80 orang. Cuman karena kondisi Covid yang tinggal sekitar 7 orang guys. Oke. Nah, ini dia Masjid At-Tariq. Kita masuk ke dalam masjidnya guys. Assalamualaikum. Nah, ini tempat biasa anak-anak mungkin diberikan kultum atau liko atau sedikit materi tentang pengetahuan agama. Di sini juga ada rabana guys. Jadi mereka juga diajarkan musik-musik Islami yang diiringi dengan rabana. Selain di sini, di bangunan sana guys juga ada tempat anak-anak untuk belajar agama. Jadi gua paling suka bangunan yang sana guys. Kenapa? Karena suasana dan bentuk bagian dalamnya itu seperti halnya gua nonton film Sang Pencerah. Nah itu guys, kalau kalian pernah nonton film Sang Pencerah, ini suasananya menggambarkan kondisi pada saat itu guys. Kondisi beberapa puluh tahun yang dulu, para tokoh agama, ulama mengajarkan tentang Islam kepada para santrinya guys. Luar biasa guys. Bisa dipastikan anak-anak di sini belajar agamanya bisa lebih fokus dengan suasana yang jauh terkontaminasi dengan suasana kota. Di bagian sini juga ada kolam ikan mas. Nah, ini juga dibudidaya oleh anak-anak di sini secara alami dan juga menjadi makanan mereka sebagai lauk mereka sehari-hari. Jadi Ustadz Ibamnya lagi keluar isi wawancara di satu tempat guys. Jadi anak-anak yang tinggal di sini berapa Bu? Kalau sekarang cuma 3 karena cuma 3 ya? Yang ada di sini. Oh gitu. Iya, memang Ustadz Ibam sebelumnya bilang sekitar 70 sampai 80 orang. Itu cuman kalau hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu ya. Karena pandemi ini jadi tinggal 3 orang ya Bu. Iya. Jadi ini kan bangunan yang di sana itu kan rencana untuk jadi bangunan putri. Tapi karena ada lintasan rel kereta api makanya nggak jadi. Dipindahnya di sebelah sana ya. Terpaksa ini sawahnya Ustadz Ibam di ini dulu ya. Dipakein untuk bangunan putri dulu ya nanti ya Bu. Oh gitu. Sama masjid di sini. Oh. Kalau istrinya Ustadz Ibam atas nama Ustazah siapa Bu? Ibu Nisa. Ibu Nisa ya. Juga lagi di Jakarta sekarang. Oh lagi di Jakarta sekarang Ibu Nisa ya.
Luar biasa, dua-dua aktivis ya, Bu. Kalau pengajian di sini setiap hari apa, Bu? Tergantung kalau anak-anak misalkan kalau anak-anak yang di sini jelas tiap hari. Tiap hari ya? Kalau yang dari luar paling kalau misalkan Sabtu Minggu Iya. ada yang bulanan. Iya. Tergantung. Oh gitu. Saya coba lihat-lihat dulu ya, Bu. Iya. Silakan. Iya, iya, Bu. Nah, kita tadi sedikit berbincang kepada salah satu ustazah yang juga mengelola tempat ini. Ternyata ustazah atau istri dari Ustadz Ibam juga ada ke Jakarta, guys. Dan mereka berdua ini adalah aktivis, guys. Banyak kontribusinya di dalam dunia Islam, khususnya di Kabupaten Garut. Sekedar info, guys, di sini pesantrennya gratis, guys. Jadi Ustadz Ibam memang mendedikasikan kehidupan beliau untuk edukasi terhadap anak-anak yang kurang mampu, guys. Untuk disekolahkan, diajar, terutama diajar mengenai pemahaman agama. Nah, ini rumah daripada Ustadz Ibam yang juga diperuntukkan untuk pesantren Atorik, guys. Ini masjid Atorik sekaligus juga tempat anak-anak untuk istirahat, guys. Oke. Ya. Nah, ini guys Ustadz Ibam, pendiri daripada pesantren Atorik. Ini masjidnya ini. Nah, ini masjidnya, guys. Ya. Jadi sekedar informasi, guys, akan dibangun pesantren untuk perempuan, guys, untuk wanita. Tapi karena jalur daripada rumah Ustadz Ibam ini akan dibangun perlintasan rel kereta api, maka pembangunan tersebut dihentikan sementara waktu, guys. Jadi untuk tempat peristirahatan pesantren putri akan dibangun di tempat yang lain, guys. Oke. Nah, guys, ini anak-anak lagi pada nyantai. Halo semua. Temannya Ustadz Ibam dari Jakarta. Gimana, sehat-sehat semua ya? Sehat-sehat ya? Ini mau ditampilin di YouTube ya? Siapa namanya? Lagi santai ya? Oke, guys. Nah, ini tempatnya sangat asri sekali, guys. Ini dia salah satu tempat anak-anak belajar. Namanya Sabi Ruyungan. Selain tempat belajar, juga tempat anak-anak istirahat. Beberapa minggu kemarin gua sempat kemari, guys, dan rencananya mau wawancara dengan Ustadz Ibam, tapi hanya sebentar aja. Ternyata gua nggak sadar bahwa handphone gua lowbat, sehingga nggak sempat untuk wawancara. Ada sih wawancara, tapi sedikit aja. Gua tetap akan combine-kan video tersebut di video ini nantinya. Dan ini dia, kita akan masuk di Sabi Ruyungan. Nah, ini yang gua maksud, guys. Jadi seperti apa ya, tempat pembelajaran tentang keagamaan, tentang agama Islam di zaman-zaman ya dahulu ya, di waktu Indonesia sementara berjuang untuk kemerdekaan. Gua sering nonton film-film biografi. Pernah gua nonton film Sang Pencerah, kurang lebih seperti inilah perasaannya yang gua rasakan, guys. Dimana di film Sang Pencerah itu salah satu tokoh agama mengajarkan tentang keislaman, tentang ilmu-ilmu agama di tempat-tempat yang adem, yang jauh dari perkotaan, yang memang membuat anak-anak lebih khusyuk untuk belajar agama. Dan tepatlah seperti ini tempatnya yang gua rasain, guys. Ini di dinding-dinding juga banyak gelap ya, guys, karena pantulan sinar matahari. Mungkin sebelah sini. Nah, di dinding-dinding ini juga banyak ini
hasil kerajinan tangan dari anak-anak. Ini ada mejanya. Ustadz Ibam biasanya mengajar anak-anak di sebelah situ. Dan ini pemandangan yang luar biasa menurut gua karena ini Al-Quran, kitab suci kita guys, dengan background persawahan. Luar biasa ya guys. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, merahmati kita dan melindungi kita guys, dan senantiasa hidayahnya dikucurkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Maaf guys, tadi agak gelap ya. Sekarang udah terang lagi. Gua masuk ke bagian dalam. Ini di sampingnya guys. Itu tadi masjid daripada pesantren Atorik. Nah, ini dia kamar atau tempat istirahat anak-anak guys. Nah guys, kita sekarang berada di sini di Pondok Pesantren Ustadz Ibam. Kebetulan kita ketemu salah satu murid atau anak yang ada di pesantren ini. Oke, ini dia guys. Kenalan dulu, siapa namanya? Rian Arifin. Oh, Rian Arifin. Rian Arifin asli Garut. Asli ya Garut tapi Pekidulan gitu. Oh, Singajaya. Pekidulan ya. Ya. Pekidulan itu di daerah mana? Singajaya. Singajaya. Ya. Itu arahnya menuju ke Darajat Pas apa Cikajang? Cikajang. Cikajang ya. Oh gitu. Udah lama di sini? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Wah, udah lama banget ya. Teman-temannya banyak yang pada pulang ya? Ya banyak. Gitu ya. Terus di sini sambil sekolah. Sambil sekolah. Sekolahnya di mana? Di SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Oh gitu. Terus yang ini pengelola pesantren kan sekaligus pendiri pemilik itu kan Ustadz Ibam. Beliau juga yang biasa ngajarin anak-anak di sini untuk pengetahuan agama ya. Ya. Setiap hari apa? Setiap hari. Setiap hari. Oh, waktunya jam berapa? Subuh, Subuh, asar sama maghrib, isya. asar sama maghrib, isya. Ya dur kan sekolah, masih sekolah. Oh bener. Terus biasanya belajarnya di mana? Di sini. Di masjid situ ya? Ya, Heeh. Oh gitu. Jadi sekarang yang ada tinggal kurang lebih 3 orang. Ya. Mungkin setelah selesai ini pandemi corona mungkin balik lagi banyak ya, gitu ya. Jadi gimana kesannya di sini? Enak nggak? Ya, enak. Alhamdulillah ya. Istilahnya apa ya? Ada yang seperti Ustadz Ibam, tokoh masyarakat yang mau menampung anak-anak dan sekaligus diajarkan pengetahuan agama gitu ya. Orang tua juga senang ya, senang ya, karena di sini kan gratis. Gratis ya? Gratis. Oh gitu. Oke, jadi mau kemana? Mau mandi dulu? Ya, humanitas. Tadi dari mana? Sekolah? Sekolah. Ngantarin tugas ya? Ya, tugas. Oke. Siapa tadi namanya? Rian Arifin. Rian Arifin. Semoga Rian Arifin sekolahnya makin bagus, makin lancar. Dan kedepannya insya Allah jadi orang yang bermanfaat seperti Ustadz Ibam. Makasih ya Rian. Ya langsung aja, mungkin ada aktivitas lain ya. Ini secara keseluruhan ruangannya. Di lantai atas juga ada. Dan ternyata guys, ada yang bolong. Ya karena Ustadz Ibam juga membangun pesantren ini dan menafkahi anak-anak yang ada di pesantren ini secara mandiri, secara swadaya. Jadi bisa dimaklumi bangunannya seperti ini karena nggak ada bantuan dari pihak luar. Kita coba ke atas guys, lantai 2. Apakah mungkin ada anak-anak guys? Tapi ya kemungkinan besar nggak ada ya, karena mereka tinggal sekitar 3 orang. Di zaman pandemik ini mereka banyak yang balik ke rumah orang tua mereka. Assalamualaikum. Nah ini dia juga salah satu tempat beristirahatnya anak-anak guys. Tentunya di hari-hari biasa di luar zaman pandemik ini di sini pasti banyak anak-anak yang beristirahat juga sambil bermain. Nah ini juga tempat peristirahatan mereka. Nah di sini juga ada guys.
Sepertinya anaknya lagi keluar ya. Karena di sini masih ada setrika, mungkin lagi di luar guys, atau menemani Ustadz Ibam mengisi acara. Sekedar informasi, Ustadz Ibam ini salah satu tokoh yang di Garut ini. Beliau dekat dengan beberapa organisasi. Jadi pada saat mereka mengadakan acara, terutama pengajian, maka pilihannya ke Ustadz Ibam guys. Gitu. Nah ini dia guys. Jadi guys, alamat daripada pesantren At-Thoriq ini ada di Jalan Terusan Pahlawan di Kabupaten Garut. Jika kalian berada di Jalan Pahlawan, kalian tanya aja di mana rumah Ustadz Ibam mendiri pesantren At-Thoriq, insya Allah mereka akan mengarahkan. Di sekitaran sini seperti di situ adalah persawahan daripada Ustadz Ibam yang dikelola oleh anak-anak pesantren. Guys, Ustadz Ibam mendirikan dan menafkahi anak-anak pesantren di sini secara mandiri. Jika kalian mempunyai sedikit kelebihan rezeki, kelebihan uang, maka saran gua, tolong pesantren ini sedikit disisihkan untuk dibantu guys, agar bangunan-bangunan atau rencana masjid yang akan direnovasi, dibangun kembali dengan bagus, layak dan gagah oleh Ustadz Ibam sedikit terbantu, setidaknya lebih cepat daripada rencana Ustadz Ibam sendiri. Nah, sangat wajar kalau masjid itu dibangunnya agak lama. Kenapa? Karena kalau atas kemampuan Ustadz Ibam sendiri, secara otomatis jangka waktunya pasti akan sedikit lama, karena namanya juga berasal dari dana pribadi. Tapi coba bayangkan kalau kita bersedekah, mengumpulkan uang, menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu Ustadz Ibam mendirikan masjid atau bangunan yang ada di pesantren ini. Insya Allah masjid tersebut akan terlaksana lebih cepat. Begitu juga bangunan yang dikhususkan untuk pesantren putri, yang mana Ustadz Ibam akan mensedekahkan tanahnya yang sudah ditumbuhi oleh padi, oleh persawahan seperti ini untuk mendirikan bangunan tersebut. Nah, Ustadz Ibam sudah menghibahkan tanahnya. Giliran kita untuk saling bantu bersedekah, mengumpulkan uang, bukan berapa besar jumlahnya, sedikit pun, tapi kalau dikumpulkan oleh sebagian besar orang, insya Allah Ustadz Ibam juga secepatnya melaksanakan atau merealisasikan bangunan pesantren putri yang ada di sebelah sana. Yang ada di sebelah sana, yang Ustadz Ibam telah menghibahkan persawahannya untuk bangunan tersebut. Oke guys, alamat dan nomor handphone Ustadz Ibam insya Allah gua cantumkan di deskripsi video ini. Jadi bagi kalian hamba Allah yang dermawan, yang betul-betul mengharapkan kehidupan yang layak di surga, bisa menghubungi Ustadz Ibam melalui nomor handphone beliau langsung di deskripsi video ini. Semoga bantuan kalian menjadi amal baik dan menjadi bekal kalian di akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian konten pagi ini guys. Terima kasih kalian bisa menonton dan mengikuti terus konten dari gua. Luar biasa. Gua respect kepada kalian. Dan semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mohon video ini di-share ke teman-teman kalian, orang dekat kalian, ke siapapun yang kalian kenal, agar video ini lebih banyak memberikan manfaat kepada orang banyak. Terutama pesantren yang orang banyak nggak tahu di daerah ini, yaitu pesantren At-Thoriq, menjadi pesantren yang dikenal oleh banyak orang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, semangat saling memberi manfaat.